Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita limpahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan aktivitas pada saat sekarang ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Firdaus. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan Konsentrasi Public Relation. Saya berasal dari lokal 3 PRA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu permasalahan sosial yang berada di daerah saya, itunya di Jorong Koto Alam, Kenagarian Tabek Patah, Kecamatan Selimpau, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saya akan membahas suatu masalah yaitunya tentang pendidikan. Yang dimana tingkat pendidikan di daerah saya ini yaitu Kenagarian Tabek Patah bisa dikatakan sangatlah rendah. Dengan beberapa sumber yang saya baca yaitu dari website Nagari. Tingkat pendidikan SLTP dan SLTA di Kenagari ini sangatlah rendah dan begitu pun juga dengan tingkat strata S1, S2 dan S3 hanya bisa dihitung beberapa orang saja. Maka dari itu, saya di sini akan membahas beberapa teknik yang akan saya lakukan untuk memperbaiki tingkat pendidikan di daerah saya ini. Di antaranya yaitu mempelajari cara merubah sikap seorang komunikan atau persuadi. Jadi untuk melakukan perubahan tersebut, saya akan mempengaruhi atau merubah dulu sikap seseorang. Terutamanya yang terkhususnya saya utamakan yaitu para anak-anak usia dari SLTP dan SLTA dengan memberikan suatu pembekalan terhadap mereka tentang betapa pentingnya melanjutkan pendidikan di daerah saya ini. Yang kedua, mengubah pendapat persuadi tersebut atau komunikan tersebut agar sama dengan pendapat yang saya sampaikan, sehingga pendapat saya dan pendapat mereka bisa kami satukan dan bisa dijadikan suatu langkah utama dalam memperbaiki tingkat pendidikan yang saat sekarang ini masih bisa dikatakan sangatlah rendah dibandingkan daerah-daerah di sekitar tempat saya tinggal ini. Kedua, yang selanjutnya mengubah komunikan beserta pola pikirnya. Setelah saya bisa merubah sikap seseorang tersebut, saya akan merubah pola pikirnya. Merubah pola pikirnya bagaimana pentingnya pendidikan di masa yang akan datang dan bagaimana pentingnya pendidikan ini untuk kita melanjutkan perjuangan-perjuangan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita lewati 10 atau 20 tahun ke depannya. Selanjutnya, mempelajari perubahan sosial yang terjadi. Saya akan mempelajari perubahan sosial, bagaimana perubahan sosial yang terjadi di nagari tersebut dan bagaimana saya akan memanfaatkan situasi tersebut. Selanjutnya, berkomunikasi dengan lancar. Selain berkomunikasi dengan para anak-anak usia muda, yaitunya dari anak-anak usia dari SLTP dan SLTA, saya juga akan berkomunikasi dengan perangkat-perangkat kenagarian, karena mereka lah yang menjadi pilar utama untuk mendukung kegiatan yang akan disampaikan tersebut. Selanjutnya, saya akan memperkuat komunikasi dengan menggunakan verbal ataupun dengan menyampaikan suatu pembekalan, pengalaman atau sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang betapa pentingnya pendidikan untuk kita sebagai anak-anak usia muda dan remaja dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi seperti ke universitas-universitas ternama. Selanjutnya dengan visual, yaitu menyampaikan dengan bentuk suatu video ataupun penyampaian suara yang disampaikan baik itu di media massa ataupun langsung ke tempat tersebut dengan menggunakan suatu video yang telah dibuat dan dipersiapkan. Selanjutnya, bersikap humoris pada lawan bicara. Untuk bisa merubah sikap tersebut, kita harus bersikap humoris untuk mencairkan suasana supaya para anak-anak yang kita tujukan tersebut bisa menerima apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang sopan. Karena menggunakan bahasa yang sopan merupakan suatu hal penting kita dalam menyampaikan suatu pesan ataupun persuasi kepada orang-orang banyak, terutamanya bagi anak-anak, karena mereka jika kita menyampaikan suatu pesan yang baik, maka mereka juga akan menerima dengan baik pula. Selanjutnya,
tidak menggunakan kata-kata kasar, karena jika kita menggunakan kata kasar berarti mereka akan sangat tidak respect terhadap apa yang kita sampaikan, dan maka mereka akan menganggap sepele apa yang telah kita sampaikan. Selanjutnya kita akan membujuk tanpa harus ada unsur paksaan, karena jika ada unsur paksaan maka mereka tidak akan menerima dengan hati, tetapi mereka akan menerimanya dengan terpaksa. Selanjutnya, untuk menyampaikan suatu pesan tersebut kita harus mempunyai kredibilitas tinggi, artinya kita terus mempunyai kualitas dan kapabilitas dalam penyampaian tersebut, agar apa yang kita sampaikan terhadap pentingnya pendidikan untuk usia-usia muda, terutama SLTP, SLTA, dan mahasiswa-mahasiswa, maka kita harus mempunyai kredibilitas atau kualitas yang sangat cakap. Selanjutnya, kita harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang kita sampaikan. Sebelum memulai suatu perubahan, kita harus melakukan perubahan pada diri kita sendiri, yaitu kita harus mempunyai pengetahuan supaya apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan terhadap anak-anak usia muda tersebut. Selanjutnya, pesan yang saya sampaikan harus masuk akal dan dapat diterima. Jika pesan yang saya sampaikan tersebut sangat diterima, maka anak-anak usia muda juga dapat menerima pesan yang saya sampaikan tersebut dengan senang hati, dan mereka bisa menjadikan suatu bekal dan pegangan untuk mereka melanjutkan pendidikannya nantinya. Selanjutnya, kita harus mempengaruhi, atau saya akan mempengaruhi lingkungan. Karena untuk memulai perubahan tersebut, saya akan menguasai terlebih dahulu lingkungan yang saya tempati. Karena jika lingkungan tersebut sudah saya kuasai, maka saya akan sangat mudah untuk bisa mempengaruhi anak-anak usia muda dan juga mempengaruhi masyarakat setempat, dan memberikan pemahaman betapa pentingnya pendidikan ini. Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya 10 atau 20 tahun ke depan, apakah kita bisa mampu bersaing dengan orang-orang sekitarnya. Karena pendidikan itu merupakan modal utama kita dalam membawa perubahan. Dan jika teknik-teknik yang telah saya sampaikan tersebut sudah tersampaikan, maka saya akan di sini akan mengajak perangkat kenegarian, perangkat jorong untuk mendorong atau mendukung anak-anak usia muda untuk melanjutkan pendidikan, baik itu dengan menggunakan sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun dengan menggunakan media massa sebagai media penyampaiannya. Dan saya juga akan mengajak mahasiswa-mahasiswa yang berada di Kenegarian Tabek Batai ini untuk turun langsung ke lapangan, memberikan pewejangan ataupun pemahaman kepada anak-anak SLTA, karena di negari saya ini tingkat pendidikan sangat rendah. Masyarakat lebih mengutamakan anaknya untuk kegiatan bertani ataupun langsung mencari uang setelah tamat SMA tanpa memperhatikan pendidikan. Padahal pendidikan ini sangat penting untuk kita menghadapi era-era selanjutnya, karena saat sekarang ini artificial intelligence atau kecerdasan buatan sudah berkembang. Jadi posisi kita sebagai manusia akan mulai tergeser oleh robot-robot yang akan menggantikan posisi pekerjaan. Oleh karena itu kita harus mampu cakap dalam menanggapi suatu permasalahan dan memaknai apa yang terjadi supaya kita nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan ke depannya. Dan jika kegiatan persuasi yang telah saya sampaikan tersebut berhasil, maka dapat saya pastikan bahwa anak-anak usia muda pada saat sekarang ini dapat membawa perubahan bagi kedepannya, bagi daerah tersebut ataupun bagi negaranya. Karena anak-anak usia muda merupakan tonggak utama ataupun pilar utama dalam membawa perubahan bagi kehidupan kita ke depannya. Dan selanjutnya saya akan memberikan, dan saya sangat menaruh harapan besar terhadap anak-anak usia muda untuk melanjutkan pendidikannya, karena pendidikan ini bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri dan untuk perubahan ke depannya. Dan semoga apa yang kita pelajari, kita pahami bisa membawa perubahan bagi diri kita sendiri dan keluarga kita sekitar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dijadikan suatu pegangan dan suatu pembekalan di kemudian harinya bagi anak-anak usia muda. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.